Lebih awal, janganlah merasa tak mampu. Yang tak mampu hanyalah pecundang. Janganlah jadi tawanan rasa malas dan takut gagal. Gagal satu kali jangan menyerah. Gagal 1000 kali jangan menyerah. Berani gagal hidup pantang mundur. Percayalah Tuhan Maha melihat. Berjuanglah dan jangan takut gagal. Berani gagal, hidup pantang mundur. Gagal 7 kali, ambil hikmahnya. Berani gagal, jangan takut gagal. Bila gagal janganlah menyerah. Berani gagal, hidup pantang mundur. Gagal 7 kali, ambil hikmahnya. Berani gagal, jangan takut gagal. Bila gagal janganlah menyerah. Berani gagal, hidup pantang mundur. Gagal 7 kali, ambil hikmahnya. Berani gagal, jangan takut gagal. Bila gagal janganlah menyerah. Janganlah merasa tua, kita hanya lahir lebih awal. Janganlah merasa tak mampu, yang tak mampu hanyalah pecundang. Janganlah merasa takut, kita harus berani berkorban. Gagal 1 kali, ambil hikmahnya. Gagal 1000 kali, ambil hikmahnya. Berani gagal, hidup pantang mundur. Percayalah Tuhan Maha melihat. Berjuanglah dan jangan takut gagal. Janganlah merasa tua, kita hanya hidup 1 kali. Janganlah merasa tak mampu, tak mampu bisa menjadi kaku. Janganlah jadi tawanan rasa malas dan takut gagal. Gagal 1 kali jangan menyerah. Gagal 1000 kali jangan menyerah. Berani gagal hidup pantang mundur. Percayalah Tuhan Maha melihat. Berjuanglah dan jangan takut gagal. Berani gagal, hidup pantang mundur. Gagal 7 kali, ambil hikmahnya. Berani gagal, jangan takut gagal. Bila gagal janganlah menyerah. Berani gagal, hidup pantang mundur. Gagal 7 kali, ambil hikmahnya. Berani gagal, jangan takut gagal. Bila gagal janganlah menyerah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran suara saya, Mbak Siti atau Mbak Yani? Bu Vivi-nya belum gabung ya? Oke, silakan untuk mengajak rekan-rekan yang lain. Nih Mbak Siti-nya kedengeran suara saya? Halo?
Oke, sebentar saya. Oke, baik. Sembari menunggu yang lain. Oke. Ya, sehat-sehat semua. Assalamualaikum, Mbak Vivi dan rekan-rekan semua. Hari ini Mbak Vivi gimana? Dari lantai 2 ada juga? Oh, siap. Oke Pak, ada lantai 2. Oke, baik. Untuk acara, sebentar lagi akan saya mulai ya. Baik, untuk acara akan kita mulai tentunya dengan menyemangatkan semangat kita terhadap negara kita. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tanah air, tanah silakan duduk kembali. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah hari ini adalah hari yang berbahagia untuk kita semua. Allah berikan rahmat dan karunia-Nya, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sehingga alhamdulillah hari ini kita bisa dapat hadir kembali di hari kedua modul untuk kita bersama-sama belajar bersama, untuk kita bisa menjadi manusia-manusia yang banyak belajar. Salam serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat dan kita umatnya, semoga diberikan syafaat yaumil qiyamah nanti. Baik, rekan-rekan semua, perkenalkan saya Cahyadi, coach pendamping UMKM yang siap hadir kembali. Sehat-sehat semua ya.
Oke, alhamdulillah di sini ada yang Zoom juga, ada Siti Tusbida, Alvina, Naragifa, dan Yani. Oke. Dan selanjutnya ada dari kameranya Mbak Vivi, posisi pemandangan view di LKP di lantai 2. Baik, untuk rekan-rekan semua, kembali kita merimain modul yang kemarin, ya. Artinya semua hal yang berhubungan dengan visi, misi, target kita, niatkan semuanya buat ibadah, bahwa yang kita belajar hari ini adalah karena kita melibatkan Allah, melibatkan orang tua, melibatkan pasangan, melibatkan keluarga, sehingga jalan kita untuk belajar di LKP Trias dimudahkan. Kemudian juga tentunya attitude yang bagus adalah attitude yang menerima, tidak banyak alasan, tidak mencari-cari kesalahan, baik untuk diri kita dan juga bermanfaat untuk orang banyak. Oke, itu adalah salah satu cara kita untuk kita belajar dan membuka diri terhadap ilmu-ilmu. Karena kalaupun kita hebat, jasa skill kita hebat, tapi kalau attitude kita tidak bagus, otomatis ya customer itu kan sebenarnya yang mencari kenyamanan. Kalau dia nyaman sama kita, insya Allah semuanya akan dimudahkan. Kemudian di era pandemi ini, teman-teman dihadirkan kepada sebuah kemampuan. Tidak hanya skill saja yang harus diandalkan, tapi juga segi promosinya. Kita sudah produksi, kita sudah bisa punya jasanya, kita harus bisa memasarkan juga, ya. Kita juga harus bisa menghitung keuangan yang masuk, sehingga ternyata bisnis ini menguntungkan. Ternyata ada omset yang diraih. Ternyata itu bisa menjadi bagian daripada impian kita mulai memberikan atau membelikan sesuatu yang kita inginkan dari jasa-jasa yang kita punya, ya. Jadi teman-teman bisa aja nanti membeli handphone yang baru, yang keren-keren, karena dari skill jasa kita. Hal yang seperti ini bisa dimudahkan dengan ada yang namanya menggunakan media sosial kita untuk berjualan online. Ya. Di kemarin kita sudah bahas mengenai penggunaan ada WhatsApp, ada Instagram, dan juga ada Facebook. Untuk teman-teman yang sudah punya Instagram, ya, mohon izin untuk ini kan lagi pada berdiri nih, pada duduk ya. Mohon yang handphonenya dipakai lalu difoto ke layar ya, layar di depan teman-teman. Setelah itu lalu diposting di Instagram ya. Sekarang juga boleh ya. Lanjut tulis di komennya. Hari ini hari kedua belajar digital marketing di LKP Trias. Terima kasih untuk LKP Trias. Lalu nanti tag ya Instagramnya. Ini saya kasih Instagramnya Gajah Galau Shop aja dulu ya. Ya. Jadi Instagramnya Gajah Galau Shop ya. Sehingga kenapa? Agar kita bisa saling dapetin chemistry-nya. Nanti saya tunggu untuk teman-teman yang bisa menggunakan Instagramnya. Apakah sudah mulai paham penggunaan Instagram atau memang sudah terbiasa ya. Sehingga teman-teman punya akun Instagram, ada yang pribadi, ada juga yang Instagram tokoh gitu ya. Silakan digunakan waktunya untuk menggunakan handphonenya, lalu tag Instagramnya ada 2. Tag Instagramnya LKP Trias dan juga Instagramnya Gajah Galau Shop lah. Oke, kemudian ya. Nanti dari situ teman-teman akan belajar saling like, saling komen ya. Apalagi pembelajaran kita dari kemarin dan hari ini itu saya sharekan juga di modul pembelajaran channelnya yang sudah saya share di chat ya. Kemudian saya akan share screen dulu ya.
Baik, jika sudah terlihat, ini mengawali kembali agar dapat chemistry-nya lagi di antara kita. Next-nya nanti juga kita bisa bersilaturahmi ke LKP Trias. Jadi sama seperti teman-teman semua, kita mengawali karya kita di bidang apapun itu, tentu diawali dari kerja keras. Dan akhirnya kita bisa mendapatkan apa yang kita raih atau dalam proses menuju ke sana. Ya. Saya adalah pendamping UMKM dan juga adalah Direktur Marketing di PT Lima Masra Indonesia, sekaligus sebagai founder dari podcast Info Viral Today dan juga channel YouTube Info Viral Today Podcast. Kemudian, next. Ya. Saya pun bersama motivator kita menyemangati para pengusaha-pengusaha di daerah Bekasi ini. Ya. Bersama juga nih ada Pak Wakil Wali Kota Bekasi. Nah, sekarang kita kan kemarin sudah ngerimain pemanfaatan media sosial untuk berjualan online ya. Nah, di antara teman-teman ini ada yang bisa ini enggak dibuka gitu yang Zoom-nya supaya saya bisa berinteraksi. Mungkin ada Alvina Siti Tusmida, silakan. Ya, kita sedang belajar untuk menjadi jasa penata rias. Setelah kita bisa dan ahli, maka teman-teman ada yang belum buat atau bahkan mungkin sudah dalam proses membuat. Ada Facebook ya. Kemudian juga ada YouTube channel, ada Instagram dan lain-lain. Ini semua adalah cara kita untuk memperkenalkan skill kita. Sekarang teman-teman mungkin sudah menjalani proses itu, sudah punya Instagram, sudah punya WhatsApp, YouTube channel dan lain-lain. Nah, sekarang tinggal gimana caranya ya. Gimana caranya kita mengetahui sebenarnya pengguna internet paling banyak itu apa sih gitu ya. Kita harus juga menguasai aplikasi-aplikasi instalan yang berhubungan dengan social networking ya. Itu ada WhatsApp, Facebook, dan Instagram. 3 aplikasi inilah yang teman-teman disarankan untuk memilikinya ya. Karena kalau sudah punya aplikasi contohnya WhatsApp, nanti rajin-rajin untuk bikin konten, copywriting ya, status WA. Status WA-nya bukan status WA berupa curhatan ya, curhatan mantan atau dan lain-lainnya, tapi curhatan mengenai aku sudah punya bisnis loh, jasa notarias. Aku udah bisa gini. Nah, secara tidak langsung teman-teman di sekitar kita atau orang yang kenal-kenal kita, lambat laun dia akan mengenali kita. Brand personal kita. Orang akan melihat, oh kita itu adalah jasa penata rias. Yang di dalam benaknya nanti mereka akan sewaktu-waktu punya mau pesen dan lain-lain, dia akan mudah ingat nama kita ya. Pelan-pelan itu ditanamkan terus ya di dalam digital marketing status WA kita contohnya. Ya. Yang tertinggi 96,5% itu adalah aplikasi Messenger, contohnya seperti kayak WhatsApp ya. Itu masih sangat tinggi, tinggi banget malah. Itu bagian nilai jual kita. Saya nanti akan jelaskan gimana caranya kita mengajak orang-orang yang tahu kita atau belum tahu kita untuk memperkenalkan bisnis yang kita punya, mulai dari sekarang misalnya. Ya. Kemudian ada social networking ya. Kalau social networking itu adalah cara kita menjelaskan apa yang kita punya secara soft selling ya. Contohnya Instagram atau Facebook itu kan social network ya. Kita bisa menceritakan informasi kita, lalu kalau ada orang yang suka dia akan like atau dia komen. Nah, pada saat ada yang komen maka itu adalah terjadinya engagement ya. Engagement itu adalah interaksi ya, interaksi antara kita dan juga teman-teman yang ada di lingkungan
yang kita add ya. Kemudian ada entertainment dan video apps. Ini lebih mengarah kepada entertain ya. Bisa YouTube, bisa juga TikTok. Ternyata ada juga teman-teman yang bisa menceritakan kegiatannya di TikTok ya. Di sini udah banyak yang install TikTok. Nah, ada TikTok Shop, ada juga TikTok secara pribadinya kita. Teman-teman jadikan itu adalah alat untuk bisa nge-branding ya. Alat untuk nge-branding. Kemudian berikutnya ada lagi yang musik apps ya, ada musik apps. Kemudian ada shopping apps. Kalau shopping apps itu seperti kayak Shopee, Tokopedia, dan marketplace yang lain ya. Nah, itu penggunaannya tinggi juga. Kemudian ada banking dan financial service. Itu seperti kayak OVO, Link Aja, Dana, dan lain-lain. Termasuk QRIS. Jadi, kalau kita mau financial teknologi, hasil karya kita, jasa kita, bayarnya nggak selalu bisa, nggak usah cash aja. Bisa nanti pakai OVO, Bu, atau pakai QRIS. Nah, keren kan? Kita udah mulai banyak belajar untuk berhubungan dengan pembayaran secara finansial teknologi. Selanjutnya ada game apps dan dating ya. Dating and friendship apps. Saya nggak bahas ini karena saya akan bahas lebih gimana caranya kita bisa mengetahui lebih banyak media sosial, WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Baik. WhatsApp rata-rata digunakan selama 30 jam dalam 1 bulan per user, dapat diakses melalui seluler dan web desktop ya. Jadi kita bisa gunakan pakai handphone atau juga di laptop ya. Biasanya kita pakai web WhatsApp, itu memudahkan juga untuk kita mengupload foto maupun video atau dokumen langsung dari laptop ke WhatsApp. Sama halnya seperti kalau kita melakukan laporan screenshot dan lain-lain, itu mudah ya. Dan juga kita bisa mengiklankan terus. Kemudian selanjutnya Facebook rata-rata digunakan selama 17 jam dalam 1 bulan per user. Sebenarnya saya sendiri sudah mulai agak sedikit jarang untuk penggunaan Facebook ya. Biasanya sering banget tuh. Tetapi ternyata masih efektif sebenarnya kalau kita mau bikin yang namanya fanpage ya. Nah, fanpage-nya itu berhubungan dengan usaha kita. Misalnya Mbak Yani Neneng Muryani ya, misalnya bikin IO misalnya, namanya YNM WO ya, YNM WO misalnya, wedding organizer. Itu dibikin tuh ya, Facebook fanpage-nya, lalu nanti bisa cari-cari grup-grup mana yang berhubungan dengan jasa tata rias. Kalau bisa cari yang sudah terkenal dan punya ribuan anggota misalnya, ya, minta persetujuan untuk bergabung di sana di grup Facebook itu. Nah dari situ nanti akan banyak belajar. Saya hello, saya masih newbie, teman-teman apa nih? Aku mau dong belajar gini. Sekalian selipin kontennya pelan-pelan. Aku juga lagi belajar jasa tata rias nih. Kira-kira apa ya yang bisa di-sharingkan oleh teman-teman. Siapa tahu banyak situ teman-teman yang sudah punya relasi bisnis yang lebih luas misalnya. Dengan kita terus meningkatkan keterampilan kita akan terus masuk ke dalam link grup-grup Facebook fanpage yang begitu luas. Terkadang banyak juga orang yang memberikan sharing informasi, bahkan juga mungkin malah project ya. Itu kelebihannya tuh kalau kita berinteraksi dengan komunitas ya, komunitas grup misalnya. Di WhatsApp juga ada komunitas grup, bisa juga nanti gabung teman-teman dengan grup-grup yang berhubungan erat dengan jasa tata rias Jabodetabek misalnya. Ya. Karena itu biasanya kalau sudah mulai di peak hour-nya yang tinggi, itu kebutuhan tata rias juga tinggi ya. Apalagi kalau misalnya di musim pernikahan atau musim acara-acara wisuda dan lain-lain. Kemudian Instagram. Nah, teman-teman, Instagram ini ada Instagram real dan juga ada Instagram bisnis. Artinya teman-teman bisa menggunakan Instagram ini untuk bisnisnya. Enggak hanya untuk nama pribadi,
tetapi juga ngebangun jasa penata riasnya atau wedding organizer-nya gitu, ya. Saya yakin semua yang ada di sini sudah paham mengenai Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Pertanyaannya adalah, apakah sudah menggunakan ads, ya? Misalnya Instagram ads. Ada konten yang bagus, maka kita harus cari storytelling-nya supaya orang itu benar-benar tertarik dengan apa yang kita informasikan. Misalnya teman-teman kalau sudah masuk ke dalam pelatihan tata rias ini kira-kira Punten mau bertanya, sembari sekarang sedang belajar, suka ada yang ini nggak, misalnya tetangga, kiri kanan, misalnya Mbak Yani deh, sudah dapat ini job gitu misalnya, ada? Belum ya? Oke, kita belajar terus ya. Kita belajar terus. Karena salah satu cara kita, nanti di slide berikutnya, gimana caranya orang tahu bahwa kita punya keahlian kalau kita tidak ceritakan. Nah, nanti rajin-rajinlah bercerita di status Facebook, status WhatsApp, ya, status Instagram. Banyakin konten. Kalau kata orang mah banyakin nyampah ya, informasinya. Tapi yang soft selling dulu. Ya, soft selling itu adalah gimana caranya kita meningkatkan popularitas merek bisnis kita misalnya. Setelah itu yang kedua, mengembangkan hubungan dengan pelanggan ya. Banyakin terus orang-orang yang ingin kita kenal ya. Selanjutnya gunakan soft selling. Ceritakan mengenai manfaat tata rias, manfaat kulit sehat dan lain-lain. Setelah itu di antara soft selling itu, dan kami juga sedang dalam proses belajar tata rias. Sehingga teman-teman kalau Bapak Ibu ada yang minat, hubungi kami, nomor WA. Nah gitu. Biasanya itu soft selling, akhirnya langsung closing. Melakukan penjualan langsung dalam platform sosial. Pengalaman saya pada saat kita berjualan baik di WhatsApp, di Facebook, atau Instagram, itu yang terjual tuh ada tanah, ada rumah. Ya kan saya jualan tanah, jualan rumah juga ya. Kemudian juga ada produk-produk. Ya, produk-produk salah satunya misalnya gula singkong cair, karena memang saya mensuplai produk teman-teman saya pasarkan. Kemudian juga ada di marketplace ya. Ini menarik nih, dari WhatsApp, Facebook, Instagram itu bisa kita jualan tuh, ada rumah, ada tanah ya. Karena saya di situ senang banget jualan. Pokoknya senang banget gimana caranya orang-orang yang sedang mencari solusi. Carilah orang-orang yang seperti itu. Kalau kita mau cari solusi orang yang butuh tata rias, maka kita harus berteman sama grup-grup Facebooknya yang penata rias misalnya. Atau dari konten-konten kita di Facebook, ceritakan mengenai manfaat-manfaat sehat, terus gimana caranya mempercantik diri. Terus aja tuh, konten itu dibuat, anggaplah misalnya setiap hari sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, orang akan nandain kita tuh. Oh, jualannya udah mulai itu ya. Oh, dia penata rias sekarang. Nah, akhirnya nanti bisa dimudahkan untuk dapetin ketertarikan orang-orang terhadap keahlian kita. Kenapa? Karena di luar sana banyak orang yang sedang mencari solusi. Kita tinggal mempertemukan. Kalau cocok berarti deal, ya. Oke, punya media sosial apa saja? Facebook, WhatsApp, Instagram. Ini aplikasi yang sudah familiar lah. Artinya apalagi kalau saya kan baby boomers ya. Baby boomers itu kan orang-orang yang terlahir sekitar 40 tahun yang lalu ya. Yang kita bisa kenal berbagai macam, yang jadul-jadul, komputer jadul, ada wartel, ada pager juga kita mengalami masa itu. Ada disket, program komputer yang Lotus dan lain-lain. Hingga sekarang sampai cloud computing yang 0.40 sama juga yang versi digital yang lebih canggih lagi ya. Nah, teman-teman sekarang langsung dihadapkan kepada sebuah aplikasi dan menjadi familiar. Sekarang tinggal gimana caranya kita menjadikan Facebook fanpage kita menjadi soft selling atau hard selling ya. Punya berapa teman saat ini? Itu menjadi salah satu alasan kita untuk
perbanyak terus silaturahmi dengan orang-orang yang kita add. Cari orang-orang yang potensial. Artinya orang-orang yang punya kedekatan dengan tujuan kita. Tujuan kita adalah misalnya belajar di tata rias, maka orang-orang seperti itu. Syukur-syukur berkenalan dengan penata rias artis misalnya. Klik aja kan, tinggal klik di searchingnya. Penata rias, udah masuk situ. Ya. Kemudian juga anggaplah ini menjadi sebuah target ya dari teman-teman. FB-nya itu sekarang sudah mulai difokuskan menginformasikan mengenai usahanya, jasa tata riasnya. Tawarkan baik secara soft selling atau hard selling. Ya. Kalau hard selling itu langsung aja. Baik teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saya menginformasikan khusus di bulan Desember ini misalnya. Itu ada cashback setiap memakai jasa tata rias kami. Nanti mendapatkan maskara gratis misalnya. Ya. Atau hal lainnya. Jadi bikin promonya seperti itu. Kita akan belajar lebih dekat lagi. Ya. Nah, ini next cara teknis. Ya. Kalau untuk Instagram, teman-teman pasti sudah ada di proses ini. Ya. Sekarang tinggal gimana caranya handphone yang di genggaman kita itu bisa menjadi cara kita untuk mancing duit. Nah, sekarang saatnya kita membuat iklan. Ya. Sekarang kan lagi belajar nih. Ya. Produknya udah ada, yaitu produk jasa kita. Prinsip pertama, jika produk kita tidak dikenal, maka orang lain otomatis menolaknya. Mulai sekarang, jadilah kita bintang iklan. Ya. Jadi teman-teman yang di sebelumnya pembelajaran itu sudah mulai menggunakan dirinya sendiri. Ya, aku sedang di make up nih, gitu kan. Sudah di make up, itu tampilin tuh di Instagram, status WhatsApp, atau di Facebook. Ya, otomatis orang-orang akan mulai bertanya, apa sih yang dimaksud orang-orang? Bisa jadi orang-orang terdekat kita dulu. Teman sekolah, ya, tetangga kiri kanan, saudara. Tapi customer yang seperti apa yang mau memberikan efek positif ke kita? Kita akan belajar nanti mengenali konsumen-konsumen apa yang perlu kita deketin atau kita pertahankan, ya. Oke, berikutnya lagi adalah prinsip kedua. Jika orang yang kita jual produknya itu nggak paham dengan detail produknya, maka mereka akan mengatakan harganya mahal. Ya. Di sini yang perlu dijelaskan adalah jangan pada saat ditanya misalnya, Mbak, ini jasa riasnya berapa? Oh, 2 juta, Bu. Mahal amat misalnya. Tapi kalau kita jelaskan, kita menggunakan produk kosmetika yang misalnya yang berkualitas, nyaman, sehat di kulit, menggunakan jasa profesional, terus pakai bla 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 alat yang heran keren, maka akan dia menghitung, wah, worth it ya, wah berarti wajarlah karena memang menggunakan produk-produk berkualitas, ya. Jadi jelaskan produk knowledge-nya. Jasa tata rias kami menggunakan alat-alat ini gitu ya. Jadi langsung jangan ditembak. Berapa harganya? 2 juta, Bu. Di pembelajaran berikutnya, insya Allah, itu kita akan mengenai gimana caranya copywriting itu bisa jadi lebih menarik. Ya, karena copywriting yang menarik itu berdasarkan kepada konsep ABCD. Konsep AIDA. Ya. Setelah ini nanti ada konsep AIDA di slide-nya, ya. Prinsip ketiga, semakin detail penjelasan kita, maka semakin besar kemungkinan orang itu beli. Karena orang itu sudah ditawarkan
A-nya attention, ya, perhatian. Kita woro-woro di grup, kita woro-woro di Facebook, kita woro-woro di Instagram agar banyak orang yang ngelirik kita. Ya. Ngelirik kita untuk mereka perhatian sama kita. Setelah mencari perhatian, maka harus ada sesuatu yang menarik, interesting. Aida ya, interesting. Ya. Ada sesuatu yang menarik. Interestingnya apa? Oh, ada benefitnya. Ya. Jadi kalau attention-nya misalnya begini. Promosi Desember 2021. Wahai orang-orang Bekasi. Dari kata-kata seperti ini, maka iklannya khusus orang Bekasi. Yang orang Bekasi akan, ada apa ya? Gitu. Di interest-nya cashback 50% misalnya. Atau promosi jasa tata rias, lalu gratis maskara, gratis bulu mata, dan lain-lain misalnya. Sehingga orang akan, wih keren nih, atau plus gratis blush on lah, mahalan. Asal hitungannya dapat tuh ya, untungnya. Ya. Khusus di bulan Desember ini dapatkan jasa tata rias khusus pernikahan, hitanan, dan lain-lain hanya dengan dan dapatkan produk ini gratis. Nah, seperti itu. Karena ada ketertarikan orang untuk ngebaca informasi itu, maka dia akan desire. Desire itu artinya menambah keinginan dia untuk lebih tahu lagi. Contohnya, setelah itu apa aja benefitnya? Oh, ini. Kemudian akan action. Tangkap itu. Customer yang sudah tertarik dengan hubungi kami. Nomor WA. Ya. Supaya nge-guide lagi, khusus 10 pembeli pertama gratis tender care misalnya. Ya, dulu saya di Oriflame. Ya, tender care misalnya. Maskara. Blush on misalnya. Khusus 10 pembeli pertama. Dengan konsep AIDA model ini, maka teman-teman ya itu akan belajar mengenai ketertarikan. Kalau di iklan properti itu seperti kayak gini. Beli harganya hanya 1M, Senin harga naik, misalnya gitu. Nah, secara psikologis orang itu akan ngerasa harganya murah banget, harus segera dibeli. Kenapa emang? Alasannya karena Senin harganya naik. Berarti kalau hari Minggu, Sabtu mungkin masih murah. Masih diskon, masih promosi. Padahal itu adalah strategi marketing kita untuk bisa menjadikan nilai jual produk yang kita tawarkan. Nah, rekan-rekan bisa menghasilkan karya strategi itu dengan sering berlatih ya. Sering berlatih di AIDA model ini ya, attention, interest, desire, action. Cari perhatian untuk orang-orang yang bisa tertarget untuk kita. Nah, orang-orang yang melihat promonya ada di Google, sosial media, dan lain-lain. Sebarkan informasi itu, nanti kita akan belajar. Ya, bismillah. Gimana caranya kita bikin konten, bisa hadir di sosial media, dan lain-lain. Ya, saya kalau ngiklan, terutama salah satunya properti, kita menggunakan aplikasi software juga. Saya ngeblast ke ribuan website iklan ya, sehingga informasi keahlian kita itu langsung orang banyak baca misalnya. Apakah itu bisa menjadi bagian orang-orang akan tertarik dan beli? Salah satu tugas seorang marketing itu adalah di konsisten dan persisten. Konsisten itu artinya beriklan aja terus-menerus, informasikan jasa keahlian kita ya. Lalu persisten. Persisten itu artinya tidak menyerah atau tidak putus di tengah jalan. Ya. Jadi kita harus terus-menerus dan tidak berhenti di tengah jalan. Kenapa? Karena kalau kita informasikan terus-menerus, maka akan mendapatkan perhatian orang-orang.
Di dunia digital, kalau kita tidak membuat sesuatu yang menarik, orang lain akan melihat itu hal yang biasa aja. Lalu bagaimana kalau orang itu sudah tertarik? Ya, kasih linknya, kasih WA-nya, sehingga orang akan klik misalnya. Mungkin di sini ada yang punya misalnya linknya Tri gitu kan. Tinggal diklik lalu ke WA kita atau WA titik 6288 berapa ya nomor WA kita, diklik itu di copywriting WA, akhirnya teman-teman langsung bisa ngeklik ke dalam WA kita. Orang akan bertanya lebih jauh dan memberikan kontak mereka. Pada saat ada orang-orang, ini sebenarnya menjadi sebuah kelebihan ya atau kebanggaan lah. Kalau pada saat jasa kita, tata rias, kita ditanya sama orang yang menurut kita nggak kenal dia. Orang, wah maaf, ibu dari mana? Saya dari Banten, saya ngelihat iklannya, Dek. Saya tertarik. Wih, orang jauh. Kita pasti akan keringat dingin kan kalau nggak siap. Bisa nggak ya jasa saya memuaskan beliau gitu. Kuatkan impiannya untuk bisa menghasilkan karya sehingga adanya kepuasan customer. Karena kalau konsumen yang puas, maka pasti dia akan bisa bercerita kepada orang lain. Ya. Semakin dia bercerita kepada orang lain, maka itu adalah bagian promosi gratisnya kita. Attitude yang baik, hasil kerja yang bagus, dan kepuasan customer itu menjadi bagian nilai jual daripada jasa yang kita punya. Oke, selanjutnya. Ya, ini tahapan mengenai attention atau awareness ya. Target dari tahap ini adalah menemukan profiling pasar yang tepat dan banyak yang akan melihat iklan atau kampanye yang kita pasang. Artinya seperti ini. Kalau kita mau menginformasikan jasa karya kita, pasarnya harus yang tepat. Ya, berarti kita iklankan atau kita ceritakan jasa kita ke lingkarannya. Apa tuh lingkaran? Lingkaran daripada jasa kita. Satu, misalnya orang kantor, bisa dong orang kantor. Atau orang-orang yang mau majelis taklim, kondangan apalagi ya, itu pasti tuh. Ya. Orang di komplek, orang yang pengen punya kegiatan-kegiatan yang rutin, yang ingin tampil bagus, itu adalah target pasarnya. Target kedua adalah menghasilkan sebanyak mungkin engagement, ya, reach, like, comment, sehingga ada ketertarikan orang. Karena kalau iklan yang gagal, nggak banyak komennya, berarti ya mungkin tampilan iklan kita kurang menarik. Ya. Target berikutnya adalah desire. Target ini adalah sebanyak mungkin orang yang mulai chatting dengan kita. Kalau bahasa kita mah namanya engagement. Sudah like, lalu dia komen. Komen ini adalah lanjutan daripada interest. Setelah dia komen, dia akan bertanya. Dia akan konsultasi. Mbak, ini lokasinya di mana, berapa ya untuk harga ini? Aku pengen yang seperti ini, kira-kira bisa kurang nggak harganya? Silakan menghitung harga HPP, sehingga nggak rugi misalnya. Atau memang karena promonya sudah ditetapkan, sehingga teman-teman pada saat memasarkan jasa riasnya sudah pede, ya. Nah, tingkat kepedean inilah yang menjadi bagian nilai jual. Akan sangat puas manakala jasanya selesai, konsumennya komennya positif, dapat duit deh. Nah, itu adalah duit pertama dari hasil karya yang luar biasa. Menjadi kenangan banget itu. Karena sudah bisa menjadi bagian dari kerja keras. Ya, mungkin kalau di awal-awal bisa keringetan tuh, bener nggak ya, diomelin nggak ya, atau puas nggak ya? Oh ternyata alhamdulillah puas. Makanya teman-teman di kesempatan ini LKP Tria sudah memberikan peluang itu, belajar yang benar, belajar yang semangat. Ya, jangan sampai ini hasil karyanya langsung tes di pasar loh, ya, langsung menghasilkan uang loh. Teman-teman bisa membeli sesuatu yang diinginkan dari hasil karyanya gitu loh, ya.
Nah, ini salah satu contoh stok terbatas buku bestseller gratis untuk Anda dapatkan sekarang juga. Ini adalah salah satu cara konsep AIDA, ya. Gimana caranya orang kalau ngebaca ini, wah, dikasih suasana yang kacau. Wah, stoknya terbatas lagi. Langsung dikasih kata itu ya. Udah terbatas, bestseller lagi. Gratis lagi. Kapan? Sekarang juga. Oh, ya. Keren kan? Kata-katanya membuat orang merasa harus segera. Misalnya gini, diskon 30% jasa tata rias, free maskara, order sekarang juga. Itu adalah bagian cara kita untuk mempengaruhi keputusan customer agar mereka segera menghubungi kita. Mudah-mudahan nanti bisa dipraktekkan lah ya untuk teman-teman bisa beriklan. Ini salah satu contoh produk saya yang sedang saya iklankan lah. Segera beralih ke gula singkong cair. Emang kenapa sih kalau beralih? Oh, ada manfaatnya. Tawarkan benefitnya ya. Ini loh benefitnya. Lalu ada legalitasnya, order segera ya. Kita tawarin mereka sampai mereka closing misalnya. Kemudian juga ada salah satunya adalah X Logistik, kasir Android usaha. Nah, kalau kita sudah bisa produksi, sudah bisa pemasaran, maka kita harus bisa laporan keuangan ya. Artinya di sini juga kita mulai tangkap tuh customer-customer yang pengen laporan keuangannya bisa rapi, bisa ketahuan neraca laba ruginya. Benar nggak sih usaha saya, untung apa enggak? Kalau misalnya nanti teman-teman sudah punya impian untuk besar, lalu ada tim karyawannya, kan mereka harus digaji misalnya. Uangnya dari mana? Dari omset yang masuk, dari margin, dari net profit. Hitungannya bagaimana? Oh, ternyata bisa jalan misalnya bisnisnya, karena penghitungannya jelas. Nah, ini salah satu strategi marketing anggaplah misalnya. Ya, strategi marketing untuk ini apanya, kampanye bukan. Oh enggak, saya enggak nyalek tapi saya lagi jualan aja. Silakan dipilih. Contoh seperti itu. Ini lebih tujuannya ke arah brand personal tapi yang interesting aja. Atau attention lah, ya. Membuat perhatian orang, ngeracunin terus aja tuh. Ya, attention, yang ngasih konten aja terus. Supaya akhirnya banyak orang yang tertarik untuk japri aja gitu. Oke, selanjutnya saya akan sharekan informasi materi berikutnya. Itu tadi baru ngebahas mengenai gimana caranya mengoptimalisasi penggunaan sosial media. Lalu sosial media yang kita optimalisasi itu sudah mulai menggunakan yang namanya strategi marketing AIDA ya. Strategi marketing AIDA, kalau teman-teman senang membaca atau mendengarkan podcast, nanti bisa dengarkan juga podcast Info Viral Today ya, itu di Spotify. Itu adalah materi-materi yang saya bacakan dan nanti bisa diulang-ulang ya. Secara total analisanya podcast yang saya luncurkan itu sudah didengarkan di 6 negara. Ada Indonesia, yang keduanya Jerman. Jerman kedua terbesar ya. Termasuk ada Amerika, Taiwan, Australia, dan juga Uni Emirat Arab. Jadi teman-teman bisa membaca itu apa sih yang membuat strategi marketing agar orang itu tertarik dengan produk saya gitu ya, tertarik dengan produk saya. Baik, selanjutnya adalah materi berikutnya. Sebentar. Ya. Oke, saya atur dulu. Udah kelihatan ya. Ini langsung saya kasih yang daging-daging aja ya. Yang daging-daging aja nih. Ya.
Di kesempatan kita 2 hari dari hari kemarin dan hari ini, itu gimana caranya mengenal yang basic sampai yang ke action, ya. Jadi mohon doanya dari teman-teman semua. Rencana nanti malam saya sudah berangkat ke Bali 3 hari untuk kita bisa rapat evaluasi strategi active selling di Kementerian Kominfo. Harapannya materi-materi modul yang kita bagikan ini bermanfaat untuk teman-teman langsung actionkan di bisnisnya, ya, di usahanya. Kita akan mengenal yang namanya strategi pemasaran 7 Mix, ya. Jika belum pernah mendengar 7 Mix, maka ini adalah strategi pemasaran yang berhubungan dengan buaran marketing, ya. Cara kita untuk mempersiapkan pemasaran marketingnya sehingga secara detail sudah siap, gitu ya. Nah, untuk strategi pemasaran bisa didengarkan di podcast Info Viral Today Podcast, ya. Silakan nanti diinstal saja atau diklik. Oke, di sini saya ingin teman-teman mari menyaksikan sebuah film, ya. Filmnya berhubungan dengan usaha kuliner yang nanti bisa dibayangin lah dengan usahanya teman-teman nanti, ya. Tapi inti poin daripada film ini adalah gimana caranya kita nantinya akan membuat sebuah sistem, ya. Sebuah sistem yang menjadi sistem itu bekerja untuk kita. Oke, mari kita saksikan, ya. Mudah-mudahan terdengar jelas. Nama gue Johnny. Bisnis gue ya restoran ini. Gue kerja keras bangun bisnis ini. Berharap bisa meningkatkan taraf kehidupan keluarga gue. Memang capek banget sih. Dan sering makan hati lagi sama karyawan. Tapi seiring waktu, taraf kehidupan keluarga gue memang menjadi lebih baik. Tapi ternyata, semakin ramai bisnis gue, justru gue malah semakin sibuk. Seperti tidak punya kehidupan. Semuanya tersedot sama bisnis gue. Sehingga rasanya hampir tidak punya waktu buat keluarga gue. Pak, aku ikut pentas drama di sekolah loh. Papa datang ya? Papa pengen sekali datang. Tapi Papa kan bisa. Siapa yang masak kue tiaw? Hah? Siapa yang ngawasi karyawan? Dan yang ngatur uang dikasih? Tapi aku maunya Papa datang. Tapi Papa nggak bisa ninggalin restoran. Hah? Papa janji deh, ya. Tahun depan Papa pasti datang. Ya? Bang, kue tiawnya satu ya, Bang? Ya, sebentar. Yaudah, ganti baju, Nak. Capek banget rasanya. Semuanya harus gue. Semuanya harus gue. Sering gue bertanya, memang harus begini ya kalau punya bisnis sendiri? Sebagai bisnis coach yang mencapai peringkat nomor 1 di tingkat dunia, apa nih tips praktis dari Coach Yohanes Pauli buat para pemilik bisnis? Para pemilik bisnis harus bangun bisnisnya agar profitable dan autopilot. Artinya, bisnis semakin menguntungkan dan bisa berjalan sendiri tanpa harus selalu ada pemilik bisnisnya di dalamnya. Telepon sekarang juga ke Gratio Practical Business Coaching di nomor telepon 0812
Ya, halo, ya. Ya, betul. Bagaimana keadaan anak saya, Dok? Iya, Dok. Anak Bapak dan Ibu mengalami overdosis dan sudah tidak bisa tertolong lagi. Maaf. Romeo! Romeo anak saya, dokter. Romeo, dokter anak saya. Romeo! Begitu besar harga yang harus gue bayar demi bisnis gue. Kehilangan saat-saat yang begitu bernilai dalam hidup gue. Ternyata, berapapun banyaknya uang yang gue punya, gak bisa mengembalikan waktu. Ini bukan hidup yang gue mau. Walau gue merasa masih kehilangan, tapi sekarang gue sadar. Gue ketemu cara yang benar. Dan gue bisa dapetin hidup gue kembali. Oke, mungkin filmnya agak sedikit gangguan ya. Filmnya judulnya Johnny the Kwetiau, itu ada di YouTube juga. Itu adalah seri coaching dari Yohanes Pauli dan teman-teman bisa ambil nilai positifnya begini. Walaupun mungkin filmnya belum sampai selesai karena ada masalah teknis. Di awal kita mulai bisnis, ya, kita pasti akan sibuk sendiri, ya. Membentuk bisnis kita, mencari brand, mencari customer, mencari link, mencari kolaborasi dengan berbagai macam hal. Kita sendiri. Jangan sampai seperti di film tadi. Oke, sekarang kita udah punya tim nih, ya. Kalau di film itu ternyata si owner belum membagi pekerjaan. Kalau dibilang utama itu sebenarnya pekerjaan yang bisa dibagi dengan timnya. Mungkin karena apa, ada rahasia bumbu dan lain-lain misal. Sampai-sampai bisnisnya maju besar. Tetapi nilai resikonya dia nggak bisa bagi waktu dengan keluarga. Ya. Tidak bisa bagi waktu dengan keluarga, akhirnya bisnisnya melesat, tapi keluarganya tidak tertangani. Tadi filmnya sampai anaknya ikut narkoba dan lain-lain, akhirnya meninggal. Nah, di slide berikutnya filmnya menjelaskan, tadi pas ada teknisnya, akhirnya dia menata kembali pekerjaan-pekerjaan yang bisa dibagi dengan timnya, dia bagi dan dia masuk ke dalam pembagian keuangan.
Ada waktu-waktu yang bisa dia bagi dengan keluarga. Jadi nilai dari film tadi adalah sedini mungkin kita sudah mulai membagi pekerjaan kita sehingga kita bisa autopilot ya. Teman-teman yang ada di sini adalah cikal bakal punya bisnis brandnya sendiri. Di awal kita sebagai owner akan jalani bisnis itu dari awal hingga akhir, kita yang ngerjain semua misalnya. Tapi di hasil akhirnya kita akan bisa mencontoh. Misalnya almarhum Mbak Rina Gunawan yang beliau jadi ownernya, toh dia juga kan nggak yang turun tangan langsung nge-make up. Justru malah timnya yang luar biasa. Dia hanya tinggal berkolaborasi, bekerja sama atau menerima klien lalu mengerjakan. Hasil finishing akhirnya dia yang ngecek apakah sesuai dengan standar yang dia tetapkan. Itu aja. Energinya nggak terlalu besar, timnya bekerja dengan profesional, hasilnya justru malah besar. Ya, seperti itu konsep daripada pembelajaran kita. Terus selanjutnya lagi di posisi strategi marketing mix-nya ya. Terus ada sedikit error sebentar. Oke, rekan-rekan sudah terlihat di layar? Sudah, Pak. Oke ya, 7 mix, marketing mix. Ini ada produk, ada price, ada place, people, promotion, process, physical evidence. Yang pertama kita akan bicara mengenai produk. Ya. Keahlian kita saat ini adalah produknya apa? Jasa tata rias. Oke. Kita breakdown, kita buat turunannya. Untuk menghasilkan sebuah karya jasa tata rias, itu butuh barangnya apa aja atau alat-alatnya apa aja. Miliki itu. Ya. Miliki itu menjadi apa ya bahasanya tuh? Ya pegangan kita. Standarnya kita, alatnya itu yang kita punya. Ya. Lalu di produk itu juga kita harus mengenal yang namanya belinya di mana. Sehingga kita bisa tahu ada harga yang murah, ada harga yang mahal, ada kualitas yang biasa aja, ada kualitas yang mahal di produk. Lalu ada namanya physical evidence. Ya. Physical evidence itu adalah tampilan luar. Pada saat kita membuat sebuah karya, itu rajin-rajin tuh. Memfoto hasilnya lalu di blow up, tampilkan di status WA, Instagram, Facebook. Physical evidence, semacam tampilan visual manajemen kita. Tampilan visual daripada bisnis kita. Oh, kalau bikin jasa penata rias, nanti hasil outputnya seperti ini loh. Ini hasil karya saya. Jadi, percaya dirilah. Kalau memang saat ini misalnya hasilnya belum begitu bagus, sempurnakan terus aja. Kan lambat laun juga akan jadi bagus. Yang penting terus berkarya. Ya. Kemudian setelah produk, physical evidence, lalu ada proses. Ya. Di proses ini adalah kita harus mengetahui detail dari awal hingga akhir pengerjaan daripada jasa tata rias kita. Misalnya, sebenarnya berapa lama sih standarnya untuk bisa memake up wajah misalnya. Dari awal cleanser, bersihin sampai finishingnya gitu. Itu berapa lama? Jangan sampai, misal standarnya itu ya misalnya apa 30 menit, apa 1 jam, tapi karena
kita nggak tahu standarnya, malah lebih lama itu akhirnya customer kecewa atau kelamaan, pegel dan lain-lain. Atau hasilnya malah jadi nggak bagus misal. Nah, di proses ini kita bikin standar. Ya, misalnya membuat maskara, membuat alis itu berapa detik sih? Ya, kejar itu sampai akhirnya kita bisa mencapai target standar waktu itu. Karena kalau misalnya kita dikasih praktek akad nikah jam 7 pagi, tolong ya penata rias datang ke rumah jam 6 misalnya. Waduh, rayanya cuma 1 jam, bisa nggak ya? Kira-kira untuk ngatur 30 menit selesai bisa nggak ya gitu ya. Pengalaman lah nanti akan menjawab teman-teman. Kemudian promotion ya. Promosikan hasil karya tadi. Kan kita udah motoin ya di physical evidence hasil fotonya. Promosikan tuh. Kalau misalnya ada landing page, ada website teman-teman punya, misalnya Siti Tusmida Wedding Organizer. Nah, bikin tuh website di situ, hasil karyanya promosikan di website itu. Promosikan juga di WhatsApp ya, terus saja promosikan terus. Kemudian selanjutnya people. Kalau people itu berhubungan dengan kita secara pribadi, harus bisa meningkatkan skill kita dari pelatihan, banyakin terus ilmu yang kita dapat. Ya. Kalau kita punya tim, yakinkan bahwa tim kita juga tim yang punya keahlian yang kita mau atau sesuai dengan standar kita. Kita sebagai orang yang belajar saat ini jangan pernah puas terhadap hasil sekarang misalnya. Kita harus banyak belajar terus. Oh, kira-kira saya kekurangannya apa ya saat ini? Itu yang harus menjadi bahan orientasi teman-teman untuk belajar. Oh, saya kurang ahli di bidang belajar ngapalin standar, atau ini apa sih manfaatnya gitu ya, belajar terus. Ya. Kemudian ada place. Sewaktu-waktu ternyata bisnis kita itu harus diperkenalkan kepada orang lain. Udah mulai pede nih kita ngiklan. Place-nya bisa online, bisa offline, ya. Karena di masa pandemi ini kita harus maksimalin dua-duanya. Ada kalanya kita harus punya yang offline, ada tempat, ya misalnya ukuran berapa meter persegi dan lain-lain, atau bahkan mungkin ada rumah khusus buat di situ tulis jasa tata rias, ya. Teman-teman saya juga banyak tuh yang besar-besar ya, udah jadi ruko dan lain-lain. Karena awalnya juga memulai dari awal dulu, dari nol dulu, ya. Nah, setelah itu juga besarkan di posisi place yang offline-nya, ya. Nah, tempat yang bagus itu tempat yang seperti apa? Tempat yang dekat dengan solusi kita. Nggak mungkin kan kita bikin tempat di hutan, ternyata kiri kanannya jauh gitu. Mana orang lihat usaha kita gitu. Usahanya adalah dekat sama kriteria, target-target orang-orang yang kita ingin mereka memakai jasa kita. Apakah orang itu di perumahan, di kampung, ya, pinggir jalan, sekolahan, dekat gedung pernikahan, dan lain-lain. Jadi kita harus riset dulu. Kita harus lihat kiri kanan. Kira-kira kalau nanti saya mau sewa tempat usaha misalnya, jangan yang tanda kutip sampingnya bengkel motor misalnya. Kita lagi ngerias, di sebelah tinggal motor kencang-kencang banget. Sampai nggak fokus kan kita ngeriasnya, ya. Jadi cari tempat yang menurut kita aman, nyaman, customer puas. Lalu bagaimana dengan price? Apakah price yang murah selalu laku? Enggak juga. Karena ini akan berhubungan dengan tampilan daripada kualitas kita. Kalau ternyata memang harganya bisa sedemikian rupa wajar dan mahal misalnya, karena kita menggunakan penampilan yang tadi iklan Aida tadi. Kualitasnya bagus, jasa kosmetiknya keren. Pada saat orang jasa penata rias berapa sih? 1,5-2 juta misalnya. Hitungan 1 jam tuh. Padahal modalnya cuma 300.000 juga enggak kali ya. Tapi dibayar 2 juta kan lumayan kan. Bisa seperti itu kan. Nggak mungkin kan beli sepaket dihabisin semua, ya masih ada sisa lah misalnya. Belinya cuma 300.000 misal. Paling dipakainya 150.000, tapi dibayarnya 2 juta misalnya. Artinya kan lumayan tuh.
Selisihnya luar biasa kan? Belum kalau sehari ternyata jasa kita dipakai nggak hanya di hari pagi, ternyata siangnya ada, sorenya ada, misalnya seperti itu. Ya, price itu akan menentukan daripada kualitas layanan juga. Jadi teman-teman pastikan menentukan price, harga itu dengan yang wajar, tapi juga menjadikan itu adalah etalase daripada brand kita sendiri. Oke. Mudah-mudahan sedikit kebaca. Kalau nanti mau lebih detail materinya, nanti teman-teman bisa klik YouTube-nya ya, podcast Info Viral Today, Info Viral Today Podcast. Secara detailnya produk, kita harus tampilin kualitasnya, image-nya harus bagus, brandingnya kencengin. Fiturnya itu berarti unggulannya apa aja, oh pakai produk herbal dan lain-lain, jasa riasnya. Variannya apa aja yang bisa. Maskara, masker, dan lain-lain, jasa tata rias, semuanya macam-macam lah ya. Lalu bisa di-mix nggak? Supportnya bagaimana? Layanan purna jualnya misalnya. Ada garansinya nggak? Misalnya seperti itu. Customer service, siapkan. Jaminan. Ya. Kemudian promosi. Kita mempromosikan produk kita, jasa ini di marketing komunikasikannya seperti apa? Lewat mana? Apakah lewat personal promosi, kita nawarin langsung ke end user, ke customer kita. Sederhananya segini, Bu, ini aku ada jasa tata rias nih. Bulan Desember aku lagi ada promo, jika Ibu berminat, jika Ibu berkenan, Ibu bisa pakai jasa saya, dan alhamdulillah bulan Desember ini kita lagi ada cashback gratis maskara misalnya. Gratis tender care. Atau nanti dapat potongan apa gitu ya. Jangan sampai ada pada saat kita mempromosikan produk kita ada kata-kata, Ibu mau nggak pakai jasa saya? Nggak mau. Jangan ada kata-kata mau terus enggak. Ya, jadi kita mulai olah cara penawaran promosi kita kalau kita personal promotion ya. Ibu kira-kira mau yang 2 juta apa yang 3 juta untuk pakai jasa kami. Yang 2 juta produknya ini. Yang 3 juta dapat ini. Pilihannya cuma 2 tuh. Dan itu kalau pilih yang mau 2, mau yang 3, pokoknya goal jadi omset kan. Daripada kita pilihannya mau yang 3 juta apa yang enggak. Enggak. Ya. Jadi pilihannya dibuat secerdik mungkin agar customer milihnya tetap closing. Kemudian ada price, positioning ya. Positioning itu artinya teman-teman menempatkan harga itu di harga yang lihat kiri kanan. Kira-kira orang-orang yang dengan keahlian yang sama itu pakai harga berapa sih? Yang 5.000, 7.500, 1 juta dan lain-lain. Nah, teman-teman menghargainya juga jangan, yang lain 1 juta, saya 5 juta. Lah, brand personal kita aja belum dikenal orang. Kenapa kita harus pakai naik yang mahal banget? Nanti resikonya malah nggak closing takutnya. Jadi, posisikan harga kita di harga yang setelah riset, setelah lihat kualitas kita, di harga yang membuat nyaman. Ya. Kemudian di harga itu masukkan juga apakah ada list itu berarti misalnya dapatnya apa aja, ada diskonnya mungkin, atau payment pembayarannya bisa pakai transfer ke rekening bank, OVO, dan lain-lain misalnya. Free or value added element. Nah, ini seperti misalnya mendapatkan kalau free-nya bisa berupa produk atau bisa juga jasa layanan misalnya. Selain jasa tata rias, nanti Ibu mendapatkan bisa saya pijit, Bu, aku jadi tukang pijit juga. Jasa rias, tapi punya kelebihannya terapi refleksi, misal ya. Jadi silakan ditambahkan apa promosi tambahan apa yang bisa diberikan kepada customer. Kenapa sih harus seperti itu?
Karena kan di luaran sana juga sedang bersaing nih kita untuk menawarkan jasa tata rias kita kan. Maka jasa tata rias yang punya nilai tambah, yang menarik orang, itu biasanya yang orang minati. Atau bahasa sederhananya, ya saya mau cari yang bagus, yang murah lah. Misalnya seperti itu kan. Kemudian berikutnya di place. Ada trade channel, kita masukkan promosi kita di channel apa? Di sosial media kah, Instagram, Facebook, WhatsApp dan lain-lain, TikTok, di mana? Ya. Lalu segmented channel. Di channel yang seperti apa? Yang segmentednya kemana? Target pasarnya kemana? Misalnya suatu waktu kita bisa adakan acara make up artist bersama ibu-ibu PKK, majelis taklim, siapkan timnya, lalu siapkan lembaran promosinya dan juga harga saat itu yang membuat orang semakin tertarik. Misalnya setelah menggunakan promosi di majelis taklim, di hasil akhirnya sudah selesai, lalu berikanlah kata-kata yang dari soft selling sampai hard selling. Silakan Bapak Ibu, terima kasih hari ini kami sudah menservis, menghasilkan sebuah karya yang bagus, tata rias, dan untuk promosi selanjutnya di bulan Desember ini kita membawa produk-produk nih. Kalau Bapak Ibu beli saat ini juga, maka akan mendapatkan cashback misalnya, atau diskon sekian persen. Sehingga targetnya produk yang kita bawa di acara majelis taklim itu bisa dibeli lah semuanya misal. Lalu berikutnya yang berhubungan dengan people, individual on marketing activities. Jadi ini adalah cara kita ngelatih diri kita sendiri untuk bisa berani nggak sih kita nawarin ke orang-orang yang nggak kita kenal jasa kita. Apa yang perlu disiapkan? Kartu nama. Udah ada yang pernah punya kartu nama belum? Atau sudah ada yang punya kartu nama? Kalau ketemu orang mungkin di jalan, di bis, di kereta, ngomong aja. Oh, jasa artis. Iya. Make up artis. Ini kartu nama saya, Bu. Silakan, Bu. Siapa tahu nanti kalau misalnya mau pesen, saya siap, hubungi saya. Misalnya seperti itu ya. Itu adalah salah satu cara kita untuk individual on marketing activities. Cara kita untuk bisa melatih diri kita menawarkan jasa kita secara individu, secara dari orang ke orang ya, sendirian kita tawarin. Latihan terus gimana caranya, beranikan, tapi saya minder ya, yang nggak jadi duit ntar. Misalnya seperti itu ya. Banyak cara ya untuk kita bisa menerangkan. Berlatih terus dan berlatih terus, karena kalau kita tidak promosikan maka orang nggak ada yang tahu kita punya keahlian itu, atau kita diam-diam baik ya. Oke, selanjutnya kita juga harus melatih training and skill. Yang saat ini sedang dilakukan teman-teman adalah training. Kita belajar, latihan, pengembangan skill kita agar kira-kira tahun 2022 trennya ke arah mana ya? Nah, itu harus banyak belajar tuh. Tren 2022 ke arah mana ya? Cari literasi, cari informasinya baik di koran, di majalah, di Google. Ya. Oh, udah mulai ke arah yang bentuk seperti apa gitu. Nah, itu belajar terus. Sehingga teman-teman punya informasi lebih dibanding kompetitor misalnya. Karena kita lebih banyak informasinya kan. Lalu berikutnya proses. Customer focus. Fokuslah terhadap kebutuhan customer. Kita melayani ya, karena yang bayar kita kan customer. Customer bilang, saya pengen pakai maskara merek ini gitu. Wah, nggak ada, Bu, misal. Oh, siap, Bu, nanti disiapkan misalnya. Siapin aja. Atau kira-kira di kami memang belum ada untuk saat ini. Apakah Ibu punya atau sudah ada stoknya? Oh, dia kasih produk dia misalnya. Nah, kita yang rias misalnya. Lalu proses berikutnya adalah IT support ya. Ini bisa berhubungan dengan teman-teman mulai rajin mempromosikan secara IT-nya. Lalu ada desain fitur nih. Desain fitur berarti teman-teman mulai belajar bikin flyer, ngiklan di Facebook kan, Instagram dan lain-lain kan ada foto. Mungkin teman-teman sudah install aplikasi Canva misalnya.
Dikasih Canva, ada foto diri, ada foto sudah di make up, lalu dituliskan spesial Desember, khusus Desember, Desember promosi terbatas, ya. Nah, flyer-flyer itu kita blast, kita promosikan ke semua grup, nyampah konten. Misal, maaf izin admin, saya pengen ngiklan dulu. Bapak Ibu, mohon berkenan, ada jasa tata rias yang sedang saya kembangkan. Seperti ini loh hasil-hasilnya gitu ya. Nah, nanti orang akan ngelihat, wih keren banget, berapaan ya, atau silakan Bapak Ibu, silakan japri untuk yang berkenan. Misal seperti itu. Kemudian berikutnya ada research and development. Tentunya kita jangan sampai berpuas diri terhadap hasil karya kita saat ini. Kita harus riset sebenarnya kebutuhan orang saat ini seperti apa sih. Di masa pandemi ini, oh iya, saya pernah beberapa hari yang lalu ya kondangan di Hotel Aston Bekasi. Acaranya cuma 2 atau 3 jam ya di hotel. Tata riasnya juga kan sederhana. Toh jumlah yang hadir terbatas. Mungkin juga minimalis. Jadi riset terus kebutuhan-kebutuhannya. Atau nanti kalau kita mau beli bahan-bahan kosmetik misalnya, kita nggak salah beli karena yang dibutuhkan saat ini paling cuma itu aja misalnya, ya seperti itu. Kemudian selanjutnya, oke, ini penjelasan yang tadi ya. Oke, selanjutnya. Tadi sudah dibekali informasi mengenai AIDA. Jadi materi hari ini AIDA. AIDA itu apa? Nanti dicatat. Lalu ada 7 mix ya, 7 mix itu dicatat. Kemudian sekarang mengenai SWOT ya. Strength, weakness, opportunity dan threats. Ya, ini menjadi bagian teman-teman untuk bisa menghasilkan sebuah karya. Ini materinya ditelan dulu aja karena materinya memang daging sebenarnya. Materi untuk kita kalau kita mau berkarya, ini panduannya udah jelas. Ya. Teman-teman fokus di meningkatkan skillnya. Setelah itu benahi kemampuan diri kita untuk mengenali bisnis kita, mengenali pribadi kita, mengenali lingkungan sekitar kita. Apa yang harus kita lakukan sehingga teman-teman bisa melihat apa sih kebutuhan saat ini gitu ya. Itu dimulai dari strength. Kekuatan. Kekuatan itu bisa dari internal kita atau dari eksternal. Internal kita misal. Kekuatannya adalah saya adalah orang yang mau banyak belajar. Saya semangat misalnya seperti itu. Ya. Strength-nya tuh. Kekuatan di dalam diri. Apa yang membuat teman-teman merasa yakin bahwa kita belajar tata rias ini adalah bagian daripada teman-teman bisa berhasil. Karena kita strength-nya kita kuat. Mindset saya kuat. Saya pengen sukses di sini. Seperti itu. Maka itu akan menjadi bagian penguat agar teman-teman bisa berkarya di situ. Kemudian weakness. Kira-kira yang membuat diri kita saat ini masih kalah bersaing dengan orang lain apa? Saya belum punya ini Pak, akun Instagram misalnya seperti itu. Tulis aja. Apa kekurangan kita saat ini? Handphone saya lemot, RAM-nya 2 GB misalnya. Emang gimana? Mau ngiklan hang mulu misalnya. Jadikan belajar kita saat ini menghasilkan uang, kita beli handphone baru. Supaya nanti kita bisa bersaing promosinya lebih bagus. Supaya pada saat kita mengiklankan konten produk kita, masalah-masalah itu yang tadinya kelemahan menjadi kekuatan. Ya. Weakness bisa juga dari luar misalnya. Nggak ada yang ngedukung saya, Pak. Saya tadinya pengen dijodohin, tapi saya mau belajar aja dulu lah. Itu bukan weakness ya. Jadi ada juga kan kadang kita mau belajar, ada aja yang nggak setuju misalnya. Siapa?
Ngabisin waktu mending langsung dagang aja. Oh, kita kan mau belajar, ya. Kemudian opportunities, peluang. Peluang apa yang sedang masuk ke kita? Oh, ada peluang belajar di LKP Trias. Gunakan itu semaksimal mungkin. Opportunity-nya siapa tahu nanti bulan depan ada perlombaan penata rias tingkat Bekasi misalnya. Ikut di situ misal. PD habis. Ya. Jangan sampai kitanya merasa ya kalau nggak dicoba masa orang nggak tahu. Sedangkan bisnis kita, jasa ini adalah bisnis yang harus orang banyak tahu. Ya. Jadi orangnya kita ini harus sering menginformasikan. Berikutnya threats, ya. Threats ini adalah ancaman. Ya, ancaman bisa dari internal, mungkin minder, aduh gimana ya, gimana caranya saya mau ngomong nih dan nawarin orang, udah pokoknya tuh harganya berapa Bu? Ini harganya nih rias 1 juta gitu. Udah 200.000 aja. Ya, tapi gimana? Iya deh 200.000. Ya rugi dong. Ya enggak gitu. Atau juga karena threats itu ancamannya bisa dari produk misalnya. Aduh, produknya salah beli nih atau yang berbahaya misalnya. Nah, itu kan yang harus hati-hati ya. Atau ada produk yang ini lebih murah nih, tapi kan kita nggak tahu kualitasnya misal. Jadi kalau kita sudah berpedoman terhadap kualitas produk, yakin dah pakai yang itu misal, sehingga itu kita tahu hasilnya misalnya. Jadi itu menjadi bagian kita untuk yakin hasil kita bagus. Wis, materi berikutnya lagi. Siap teman-teman. Tadi sudah ada Aida, ada Seven Mix, kemudian ada SWOT. Selanjutnya bisnis model canvas. Kalau ini sebenarnya nanti materi praktek ya. Jadi teman-teman, saya ingin kalau di prakteknya nanti next wallahu alam, nanti tergantung Mbak Vivi ya. Ini adalah materi kita praktek untuk teman-teman bisa bercerita mau model karya seperti apa sih bisnisnya. Di bisnis model canvas ini adalah semacam layout usaha yang mau kita bangun ya. Yang pertama misalnya customer segment. Jasa tata rias kita itu segmentasinya orangnya umur yang berapa aja. Laki-laki apa cewek aja atau semuanya dua-duanya. Umurnya umur berapa sampai berapa misalnya. Lalu customer relationship. Ada yang gambar love itu. Caranya kita menghubungkan hati kita dengan orang lain tuh bagaimana agar mereka pakai produk kita. Pakai promosi-promosi, diskon, dan lain-lain. Lalu channel adalah gimana caranya menginformasikan produk kita sampai ke orang lain dengan cara apa? Maksimalkan Instagramnya, Facebooknya, WhatsAppnya. Lalu berikutnya value proposition ya. Apa sih kelebihannya produk kita dibanding orang lain? Nah, kenapa sih orang lain suka produk kita? Itu kan menjadi bahan pertanyaan atau bahan renungan untuk kita. Kira-kira di antara teman-teman yang hadir semua, kalau ada salah satu aja yang, iya Pak, kemarin saya dapat orderan. Kenapa ada orang yang mesen kamu? Oh, karena apakah telaten, tekun, hasilnya bagus. Itu bisa jadi value, nilai lebih. Apa yang kita tawarkan nilai lebih kita kepada orang lain, sehingga orang mau pakai kita. Nah, itu nanti pikirin tuh ya. Karena itu nanti menjadi nilai jual. Apa yang membedakan dengan orang lain. Misal, ini sederhana aja agak nyeleneh. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau mesen tata rias saya, nanti bisa gratis belanja di Indomaret senilai 100.000. Cuma sama aja untungnya kita potong ya. Atau dapat apa gitu. Gratis 1 voucher all you can eat. Oh. Ya misalnya harga make up-nya 2 juta gitu, sisinya 100.000. Misalnya ini Bu ada gratis voucher 100.000 all you can eat. Misalnya seperti itu, misal. Jadi kelebihannya bisa berhubungan dengan erat dengan bisnisnya atau juga di luar daripada bisnis kita misalnya. Itu value kita.
Kemudian key activities. Aktivitas kunci kita selama ini apa? Setiap harinya ngapain aja? Ditulis di situ. Dari pagi sampai malam. Nah, teman-teman, aktivitas saat ini berarti belajar dari jam berapa sampai jam berapa. Setelah belajar ngapain? Ada ngiklannya enggak? Ada bikin Instagramnya enggak? Bikin status. Facebooknya, WhatsAppnya. Hubungi klien, japri-japriin mereka misalnya, dengan konten kita misalnya. Jasa tata rias, harga sekian misalnya. Keuntungannya apa aja? Promosi hanya sampai tanggal sekian. Hubungi WA, ya. Seperti itu. Kemudian ada key resources dan key partner memiliki hampir sama. Yang penting apa sumber daya dan juga partner yang kita punya. Contohnya teman-teman kalau selama ini beli misalnya nih alat make up artis itu di toko yang A misalnya, cari juga di toko B dan toko C. Di antara A, B, C ini mana yang kualitasnya bagus, mana yang mungkin harganya murah, mana juga yang ngasih utangan misalnya. Ya udah kamu ambil aja dulu, ntar pas udah dapat orderan bayar. Ada yang kayak gitu kan? Atau berapa kali cicil misalnya ngambil misal. Jadi itu ditulis di situ. Kemudian revenue stream, ya. Revenue stream itu artinya adalah teman-teman punya keahlian saat ini. Namun keahlian itu tidak hanya untuk langsung end user, make up ke end user ya. Bisa aja kan memberikan pelatihan workshop gitu nantinya. Oke, saya udah punya keahlian jasa tata rias, saya akan membuat pelatihan di Posyandu, pelatihan di PKK, pelatihan di kelurahan mengenai cara make up artis yang benar misalnya. Setiap peserta yang hadir bayar 100.000 misalnya. Nanti akan mendapatkan alat-alat kosmetik dan snack misalnya. Itu revenue streams. Menggunakan keahlian kita untuk menghasilkan uang dengan cara kayak pelatihan misalnya seperti itu. Kemudian kalau cost structure adalah kita harus pintar-pintar mengukur dan menghitung berapa sih harga make up artis yang kita punya dan kita jual sebagai jasanya. Misalnya jasanya 2 juta, make up artis yang kita beli 400.000 misal. Ada selisih 1,6 juta. Ini gimana nih? Ini berupa profit yang net profit 1,6 juta atau nanti dipotong ada ya mesen Gojek lah, beli pulsa lah dan lain-lain. Lalu bersihnya berapa? Nah, itu menjadi bagian untuk kita untung apa rugi bisnis kita. Oke, harus untung. Kalau untung berarti sebulan targetkan. Mau dapat 1 kali orderan, 2 kali, 3 kali, syukur-syukur sampai 30 kali setiap hari itu misal ya. Wow, itu bisa mantap itu. Atau seminggu sekali aja. Ya, 2 juta kali 48 misal ini misal. Ini teman-teman sudah mulai ke situ arahnya. Dan hasilnya di atas UMR ya. Mulai menikmati ya, teman-teman akan mulai menikmati jerih payahnya karena sudah mulai dapat skillnya. Yang kita kerjakan sekarang ini berlatih dan gimana cari duit. Sebenarnya ini pendidikan yang menyenangkan karena kita melakukan sesuatu yang sedang mau kita impikan. Oh iya, nanti kalau dapat duit dari ini saya bisa beli anu, ya seperti itu. Konsepnya ke arah sana. Oke, ini sudah penjelasannya. Baik, kalau misalnya ada pertanyaan yang berhubungan dengan agak materinya agak ketat ya, mudah-mudahan bisa menyimak gimana caranya kita menggunakan media sosial kita untuk berjualan online, menghasilkan customer, gimana caranya beriklan dengan konsep AIDA, gimana caranya kita menawarkan sebuah konten kepada orang sehingga orang itu tertarik ya. Lalu kita mengukur diri kepada kesiapan bisnis kita di 7 mix-nya.
Apakah proses ini sudah mulai siap-siap dilaksanakan atau kita baru di P yang 1 dulu? P proses misalnya. Sekarang sedang proses, sedang pelatihan. Itu dulu aja nggak apa-apa. Nanti lambat laun step by step masuk ke dalam proses, ujung-ujungnya nanti di price, di harga. Weh, keahlian saya udah dihargai segini loh, ya. Teman-teman nanti udah mulai menikmati itu. Kemudian selanjutnya lagi di konsep yang marketing bisnis canvas. Teman-teman mulai mengenali lagi, mulai ngebentuk bisnis planningnya. Akan seperti apa hasil karyanya setelah jasa tata rias ini ternyata keahlian teman-teman diakui oleh customer-nya. Pasti nanti ada kebanggaan. Itu yang saya rasa di step beberapa waktu yang lalu ya. Ada nilai kebanggaan dari teman-teman. Udah pede-pede tuh yang sebelumnya ya. Sampai hasilnya lumayan dapat uang sekian-sekian. Sebulan sudah mulai menghitung 1, 2, 3 kali 4 orderan. Nah, insya Allah nanti teman-teman bisa mengisi kesempatan untuk berkarya. Targetkan dulu di lingkaran kecilnya, di RT, di RW, dikenali, di kecamatan, ya, kabupaten, kota madya, kota. Keahlian ini pelan, bertahap, sehingga banyak orang yang kenal kita. Caranya adalah tetap beriklan. Ya. Baik, ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Dari Bagaimana teman-teman? atau materinya masih, ya materi berproses ya, kita bisa jalan bareng nanti. Atau mau curhat, kira-kira ada nggak di antara sekian banyak ini yang udah mulai beriklan gitu, memberanikan diri gitu? Jasa tata rias ya, ada yang nanya-nanya Japri, ada nggak? Ada nggak teman-teman yang sudah berani? Belum Pak, belum ada yang berani karena mereka belum pede. Siap, ya. Karena masih proses pembelajaran. Siap. Oke, di proses pembelajaran, teman-teman, kenapa kita pede nggak pede? Karena memang disitulah PR kita, banyakin terus kita untuk belajar hal-hal yang baru. Nah, hal-hal yang baru ini kan tentu teman-teman belum pernah sama sekali dapat informasi ini misalnya, pelatihan tata rias. Atau sebelumnya mungkin sudah ya dapat sekali 2 kali tapi tidak fokus. Nah, di sini dikasih kesempatan waktu yang tepat untuk bisa menghasilkan sebuah karya. Karena targetnya kita akan ukur nih, teman-teman. Ini kan udah mulai bulan Desember nih sebentar lagi. Desember kan banyak acara apa ya? Nanti Januari ada apa ya? Februari apa ya? Targetkan di bulan-bulan itu udah bisa menguasai misalnya. Saya udah mulai bisa menguasai tata rias wajahnya, matanya, rambut, dan lain-lain. Ya. Plus henna misalnya. Oh, saya udah bisa semua nih misalnya materi-materinya. Nah, udah mulai pede itu nanti. Saya yakin pada saat kemampuan itu sudah dikuasai, teman-teman akan banyak cerita. Apalagi setiap kegiatan difoto. Ini hasil karya saya. Udah, terus aja tuh kumpulin. Pas waktu yang tepat, iklanin. Kalau udah siap semuanya tuh. Oke, dari yang lain, Siti, Tusmida, Alkina, Naragifa, atau yang lain ada pertanyaan? Cukup, Pak. Siap. Sebentar, kita lihat dulu. Semalam kalau nggak salah sekitar jam berapa? Jam 3 pagi saya sudah mengupload lagi di YouTube saya produk namanya Risoles Rogut Mayo ya. Itu jadi ada teman UMKM yang minta di endorse produknya di YouTube channel. Lalu kita panggang, kita goreng. Bisa juga setelah yang kuliner ini nanti kita juga akan bisa mempromosikan hasil karyanya tata rias ya. Kita akan ngobrol podcast misalnya. Nah, nanti di situ tampilin inner beauty-nya kita. Ya. Keahlian saya di sini loh. Makanya banyak belajar terus karena di luaran sana persaingannya pasti akan sangat ketat.
Kelebihan apa yang akan ditawarkan oleh kita? Apa yang membuat orang lain tertarik sama kita? Karena kita punya sesuatu yang customer cari. Caranya bagaimana, Pak? Berproses, jalanin terus alurnya, nanti akan ketemu. Ya, kita akan belajar baik dari keberhasilan kita ataupun dari kegagalan kita. Tanda kutip mungkin dikomplain orang, komplain customer misalnya, dimaki-maki misalnya, wah gimana nih, tapi itu jadi bahan pembelajaran untuk kita bisa dapetin kualitas yang lebih bagus lagi misalnya. Ya, tetap semangat karena belajar itu tidak kenal waktu, tidak kenal umur. Selama teman-teman berkarya, teman-teman belajar terus, itu menjadi hal yang menarik lah. Siap? Selanjutnya? Baik, jika tidak ada pertanyaan, boleh nggak Pak kita, ini kayaknya teman-teman sekalian pada pusing, ngantuk. Iya. Ice breaking dulu. Oke, ice breaking ya. Ice breaking ya. Aduh, mantap nih. Sebenarnya juga kaku banget nih, pegel leher. Ya. Tadi di handphone juga udah mulai ada japrian. Hasil PCR saya alhamdulillah negatif. Siap-siap nanti malam berangkat. Mohon doanya juga dari teman-teman ya. Amin. Bismillah. Dan juga nanti teman-teman jangan lupa juga kalau saya udah siarkan infonya, ditonton juga filmnya insya Allah di Netflix. Ada film putih hitam di mana di situ saya berperan sebagai guru BP ya. Kita main film juga, akhirnya bersinggungan dengan penata rias ya. Ice breaking ya, es krim pecah ini apa es krim pecahnya? Oke teman-teman, ice breakingnya seperti ini aja ya. Mulai konsentrasi, mulai pejamkan mata kita semua, mulai pejamkan mata kita semua. Yang terdengar hanya suara saya. Yang terdengar hanya suara saya. Yakinkan dalam hati kita bahwa hari ini saya tidak sendiri. Hari ini saya datang mengikuti acara di LKP Trias ini karena saya yakin bahwa ini juga menjadi harapan orang tua saya. Saya yakin bahwa ini juga menjadi doa daripada ibu saya. Ibu, aku anakmu. Aku ingin berhasil. Aku ingin menjadi anak yang berbakti kepadamu. Aku ingin buktikan bahwa aku bukan beban. Ibu, maafkan atas segala kesalahan. Mungkin pernah mengecewakan. Mungkin pernah membuat ibu sedih. Tapi ibu, yakinkan hari ini saya di sini, saya belajar. Saya ingin buktikan bahwa saya pun bisa menjadi orang yang sukses, orang yang menghasilkan sebuah karya yang nantinya menjadi kebanggaan ibu, kebanggaan ayah, kebanggaan adik dan kakak. Saya bukanlah beban. Saya adalah orang yang ingin belajar terus dan terus. Yakinkan, pejamkan mata, kumpulkan energi kamu. Kumpulkan energi. Ya Allah, jadikanlah setiap perjalanan hidup saya mempunyai nilai dan arti yang luas. Jadikanlah ini adalah sarana saya untuk membahagiakan orang tua saya. Jadikanlah setiap langkah-langkah ini menjadi pembuktian bahwa saya juga bisa.
Mungkin di antara teman-teman ada ibu dan bapak. Ada yang masih lengkap, atau juga mungkin sudah ada yang ditinggal, baik ibunya ataupun ayahnya. Yakinkan bahwa pembelajaran menjadi jasa penata rias ini adalah bagian cara untuk bisa sukses. Gimana? Teman-teman bisa sukses? Teman-teman yakin bisa fokus terhadap belajar? Jauhkan minder. Karena itu nanti akan menutup potensi skill kita. Kita harus jadi pribadi yang sukses. Kita harus jadi pribadi yang bisa menghasilkan sebuah karya karena kita adalah solusi. Kita harus mampu berdiri di kaki kita sendiri. Kita harus mampu membuktikan kepada orang lain bahwa kita memang layak di posisi itu. Yakinkan bahwa kita bisa. Yakinkan bahwa kita dapat menjadi orang yang berguna. Pak, maaf, suaranya nggak ada. Ya, baik. Ada yang hilang juga kayaknya nih. Ya, mohon dipakai headset. Dan tinggal si Titus Mida doang nih, yang lain belum ada. Ya, baiklah, untuk ice breaking-nya, teman-teman, yakinlah bahwa setiap perjalanan kita untuk belajar, perjalanan kita untuk menempuh pendidikan saat ini adalah bagian yang Allah gariskan. Ini adalah menjadi bagian untuk kita bisa membuktikan kepada orang yang kita cintai bahwa ini adalah pembuktian kita untuk bisa sukses. Dan harus bisa sukses. Kita harus sukses. Kita harus sukses. Kita harus semangat untuk belajarnya. Jadikan semua pembelajaran ini adalah bagian untuk kita menempa diri kita. Kita harus bisa menerima apa yang menjadi pembelajaran. Di luaran sana mungkin begitu sulit untuk mendapatkan uang, mencari omset dan lain-lain. Tapi yakinkan kekuatan yang paling tinggi dari ini semua adalah kekuatan dan doa dari orang tua kita. Orang tua kita sudah mengizinkan kita untuk keluar dan belajar, mendoakan. Datanglah ke mereka dengan hasil yang membahagiakan. Bu, ayah, saya sudah bisa menghasilkan sebuah karya. Saya sudah bisa membawa sesuatu yang bisa membahagiakan. Baik ibu, baik bapak, maupun adik-adik dan kakak. Inilah saya, dan saya adalah pribadi yang sukses dan bisa membahagiakan ayah dan ibu. Dan juga membahagiakan untuk diri kita sendiri. Terima kasih. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Jadilah orang pribadi yang sukses, jadilah orang yang diri sendiri mampu mewujudkan impian-impian sukses kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Semoga teman-teman bisa mengambil ilmunya dan bisa dipakai untuk masa depan mereka. Di tanggal 7, kalau berkenan hadir, kita akan evaluasi peserta didik kami. Jika berkenan, Bapak bisa hadir dari jam 9 sampai jam 12. Oh siap, itu di hari apa ya? Tanggal
Oke, siap. Nanti saya sampaikan apakah ada agenda saya atau tidak di tanggal itu ya. Siap. Semoga bisa hadir ya Pak. Siap. Kalau saya lihat dari bocoran sebenarnya tanggal 6, 7, 8 ada pelatihan 3 hari di kelurahan yang saya ngisi acara. Satu hari aja Pak. Coba nanti saya nego ya sama teman tim. Ya, nanti kabarin di WA Mbak Vivi. Siap. Baik, terima kasih Bapak. Sampai jumpa. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.